Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Baik, perkenalkan, saya Siti Radia. Saya mahasiswa Universitas Jambi, program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara cerdas dalam menggunakan gadget. Nah, teman-teman semua pasti nggak asing lagi ya dengan kata gadget, dimana anak-anak zaman sekarang ataupun anak-anak zaman now di era 5.0 pasti rata-rata sudah memiliki gadget. Apa sih gadget itu? Nah, gadget itu berasal dari bahasa serapan dalam bahasa Inggris yang memiliki arti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Untuk jenis-jenis gadget sendiri ada smartphone, ada iPad, ada laptop, ada kamera digital, dan headset. Teman-teman sekalian, dalam menggunakan gadget kita mendapatkan dua dampak. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Kita akan membahas mulai dari dampak positif terlebih dahulu. Apa aja nih dampak-dampak positif dari penggunaan gadget? Nah, dampak pertama yaitu memudahkan kita dalam mengakses informasi-informasi terkini. Nah, yang pertama ialah memudahkan kita bisa searching melalui Google, YouTube atau media-media lainnya. Nah, yang kedua ialah kita bisa memperbanyak teman tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya nih, melalui media sosial kita bisa berteman dengan orang-orang yang berasal dari negara luar yang bukan negara kita atau dari luar kota, yang mana tidak bisa kita lakukan secara nyata karena biasanya di dunia nyata kita berteman dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang ketiga ialah membangun kreativitas. Nah, semakin banyaknya fitur-fitur baru dalam media sosial, dalam penggunaan gadget, aplikasi-aplikasi terbaru, maka itu akan membangun kreativitas kita untuk membuat hal-hal yang baru. Dan yang keempat ialah penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya saja dalam masa pandemi yang berlalu, di mana kita diharuskan untuk belajar secara daring atau online. Maka di situ kita bisa menggunakan media Zoom sebagai penunjang pembelajaran. Nah, itu salah satu kegunaan dari gadget sendiri. Baik, selanjutnya ialah dampak-dampak negatifnya. Apa aja nih dampak-dampak negatif dari penggunaan gadget? Oke. Yang pertama ialah mudahnya mengakses situs-situs yang tidak layak. Nah, teman-teman, di zaman sekarang ini banyak sekali bertebaran baik itu di situs-situs legal seperti YouTube ataupun Google. Terkadang ada masuk sedikit-sedikit situs yang tidak layak atau yang berbau pornografi. Nah, itu sangat-sangat tidak baik. Yang kedua ialah kehilangan kemampuan bersosialisasi. Maksudnya di sini ialah contohnya seperti seseorang yang kecanduan bermain game, maka ia akan asik sendiri dengan gadgetnya tanpa peduli dengan lingkungan sekitarnya. Mau tetangganya hajatan, lagi syukuran atau apa, dia nggak peduli, dia hanya peduli bermain gadget, bermain game 24 jam. Contohnya seperti itu. Baik, yang ketiga ialah menjadi malas dan menurunkan prestasi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, dimana jika contohnya kecanduan game yang awalnya dia rajin, anaknya rajin, di sekolah dia berprestasi mungkin juara 1, maka dengan adanya game tadi atau kecanduan bermain game, bermain gadget, maka menurunkan kerajinannya atau jadi malas baca pelajaran, sehingga yang awalnya juara 1 menjadi 3 atau bahkan tidak dapat. Nah, yang keempat ialah mengalami perubahan perilaku. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan perilaku di sini? Untuk seseorang yang sudah kecanduan bermain game, dia asik sendiri, maka dia akan menjadi pendiam di kalangan sosialisasi. Maka jika kita menasehatinya, itu akan membuatnya marah gitu. Yang awalnya mungkin dengan sosialisasi menjadi pemikiran terbuka, tapi dengan
dia kecanduan game, menyendiri, itu akan menjadikan dia pemarah gitu. Nah, untuk menghindari dampak-dampak negatif itu, maka kita harus tahu cara cerdas dalam menggunakan gadget. Jadi di sini saya akan masuk ke pembahasan inti kita, yaitu bagaimana cara cerdas dalam menggunakan gadget. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan ialah membuat batasan waktu dan tempat dalam menggunakan gadget. Maksudnya di sini apa? Jadi kita gunakan gadget di kala senggang, di kala kita ingin merefresh otak mungkin dengan nonton beberapa drama, tapi jangan gunakan gadget ketika kita berkumpul bersama keluarga atau lagi berkumpul bersama teman. Yang kedua ialah pilih konten yang berkualitas. Konten-konten yang berkualitas. Maka sekarang banyak sekali bertebaran konten-konten yang tidak berguna, teman-teman, ataupun konten-konten yang mengandung pornografi. Maka kita harus pandai memilah dan memilih konten-konten mana yang baik, yang bagus untuk diri kita sendiri. Yang ketiga ialah jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Nah, dunia nyata sendiri seperti luangkanlah waktu untuk bercengkrama bersama keluarga, ngumpul bersama teman, nongkrong lah gitu. Nah, untuk dunia maya sendiri mungkin adalah senggang-senggang waktu kita untuk nonton drama ataupun bermain game sekedar untuk menghilangkan rasa penat. Nah, yang keempat ialah temukan kegiatan lain sebagai alternatif nih. Contohnya, jangan hanya setiap waktu senggang kita atau waktu istirahat kita habiskan untuk bermain gadget, jangan. Kita bisa gunakan alternatif lain seperti berolahraga ataupun membaca buku ataupun kegiatan yang bermanfaat lainnya. Lalu selanjutnya ialah matikan notifikasi yang dapat mengganggu pekerjaan dan mengurangi konsentrasi. Nah, jadi gadget sendiri jika digunakan secara pintar, kita bisa mengatur gadget itu untuk mungkin menjadi alarm kita gitu. Jadi untuk notifikasi yang tidak penting itu kita matikan saja. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan tentang cara cerdas dalam menggunakan gadget. Jadi bijaklah dalam menggunakan gadget, gunakan untuk berkreativitas, berinovasi, dan menjadikan itu bermanfaat bagi orang lain. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.